Tiga juga jalan alternatif kita yang kemarin sebelum pelaksanaan rakor itu masih ada yang bolong, masih ada yang berlobang dan juga kondisi jalannya sempit. Alhamdulillah setelah hasil rakor itu usulan-usulan dari kita sudah kita buat satu CB-CB yang berbeda yang dimana ada intensitas-intensitas tertentu yang nanti dari skenario hijau ke kuning kita harus berbuat apa, menempatkan personil di mana. Dari kuning ke merah full kita berarti harus melakukan pengalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dan sahabat sebelang.com dimanapun berada. Nah, kebetulan saat ini kami berada di tempat di mana tempat ini yang penuh dengan hiruk pikuk kegiatan, terutama lalu lintas penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi. Kami sengaja memilih tempat ini karena ini merupakan atensi bagi Satlantas Polresta Banyuwangi. Nah, samping saya ini kebetulan Bapak Kasat Lantas Polresta Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Denny. Gimana kabar ini Pak Kasat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Kasat ini sosok baru masuk Banyuwangi, baru beberapa bulan maksudnya itu ya. Oke. Nah, oke. Pak Kasat, ini kan di penghujung tahun ini lalu lintas ini kan luar biasa ya. Betul. Terutama di mana tempat kita saat ini berada. Ini kan pusat transit dari Pulau Jawa menuju Bali dan Lombok. Nah, saya dengar bahwa tempat ini juga menjadi atensi utama bagi Lantas Polresta Banyuwangi untuk ditertibkan, dipantau, dan diamankan. Kira-kira seperti apa Anda? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi memang untuk pelabuhan Ketapang ASDP ini memang sudah menjadi perhatian nasional, yang dimana memang pengalaman di tahun sebelumnya memang sempat terjadi kepadatan yang panjang. Bahkan untuk penyeberangan ini pernah terjadi sampai dengan ekornya itu sampai dengan Grand Watu Dodol. Ya, maka dari itu memang ini sudah menjadi prioritas juga, prioritas kami pada saat event Natal Tahun Baru ini. Di operasi lilin ini kita prioritaskan dengan memberikan beberapa CB-CB cara bertindak untuk mengantisipasi kemacetan yang panjang. Kita sudah mempersiapkan beberapa titik buffer zone, ada Grand Watu Dodol, ada Terminal Sri Tanjung, ada juga mungkin lebih ke utaranya lagi itu lapangan bola Bangsering, dan juga untuk di selatan, alhamdulillah difasilitasi juga dari pelabuhan ASDP. Itu difasilitasi untuk kantong parkir buffer zone di Terminal Bulusan. Ya, Dermaga Bulusan, Dermaga Bulusan, yang dimana dari seluruh titik buffer zone ini estimasi kemungkinan kendaraan akan menampung sekitar hampir 2.000 kendaraan. Itu campur kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Untuk penampungan berarti. Untuk menampung, sehingga sudah kita lakukan juga percobaan uji coba sebelum operasi lilin dimulai. Sudah kita lakukan percobaan, alhamdulillah delaying system itu berhasil, dan harapan kita juga sampai dengan selesainya tahun baru di 2025, selesainya operasi lilin di tanggal 2, kita berharap tidak ada kepadatan seperti yang terjadi sebelumnya. Oke. Kalau terjadinya kemacetan sebelumnya itu hingga sampai disebutkan Grand Watu Dodol, ini kan berkilo-kilo ya. Betul. Kalau menurut hasil pantauan di lapangan, kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan hingga berkepanjangan itu apa kira-kira, Dan? Ya, kita sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan instansi samping, ASDP, dari Disub juga, dari Pelindo, KSOP, dan juga dari Polresta beserta rekan-rekan dari TNI juga. Beberapa kendala penyebabnya adalah memang untuk muat kendaraan di kapal ini membutuhkan waktu. Namun sudah di-upgrade dari pihak ASDP sedemikian rupa agar untuk
pada saat muat kendaraan ini waktunya lebih cepat. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita terkendala juga dengan kendaraan-kendaraan besar yang memang melintas itu. Nah, untungnya alhamdulillah kita sudah dilapis oleh keputusan bersama, surat keputusan bersama tentang pembatasan kendaraan besar. Itu juga cukup mengurangi, alhamdulillah, alternatifnya. Yang ketiga juga jalan alternatif kita yang kemarin sebelum pelaksanaan rakor itu masih ada yang bolong, masih ada yang berlobang, dan juga kondisi jalannya sempit. Alhamdulillah setelah hasil rakor itu, usulan-usulan dari kita itu ada pengaspalan ulang, pengaspalan ulang sehingga meminimalisir jalan pengalian arus itu lancar, tidak ada hambatan. Artinya di Ketapang ini selain tadi disebutkan oleh Pak Kasat, ada buffer zone yang bisa menampung 2000 armada ya dari berbagai ukuran. Di Ketapang ini kan juga ada sebenarnya alternatif ya. Jadi lintas Ketapang, jalan gitu lingkar Ketapang. Yang tadi disebutkan sudah ada pengaspalan. Betul. Artinya pergantian tahun ini betul-betul siap berarti ya untuk jangan sampai ada terulang kembali kemacetan seperti itu ya. Terus selain itu Pak Kasat, untuk mengantisipasi agar kemacetan itu tidak terulang kembali kira-kira himbauan apa? Tadi kan disebutkan kapal jangan terlalu lama lah parkirnya, kan begitu. Betul. Selain itu apa lagi kira-kira itu? Nah, jadi sebelum saya menyampaikan himbauan, jadi kita sudah mempersiapkan 3 skenario, yang dimana ada skenario hijau, kuning, dan merah. Nah, di 3 skenario itu sudah kita buat satu CB-CB yang berbeda, yang dimana ada intensitas-intensitas tertentu yang nanti dari skenario hijau ke kuning kita harus berbuat apa, menempatkan personil di mana. Dari kuning ke merah full kita berarti harus melakukan pengalian arus dengan memprioritaskan kendaraan-kendaraan kecil yang masuk, sehingga penempatan personil dan pengalian arus itu berjalan efektif. Seperti itu. Kita berfokus pada mensterilkan lokasi ini, lokasi di pelabuhan ASDP beserta di ruas jalan depannya. Nah, seperti itu 3 skenario. Namun untuk himbauan kepada masyarakat, kita membantu menyampaikan dari ASDP sudah ada titik-titik gerai tiket di luar daripada pelabuhan ASDP ini. Jadi kita sudah mempersiapkan gerai tiket online di buffer zone di Grand Watu Dodol dan juga di Terminal Seri Tanjung, yang dimana mereka nanti pada saat membeli tiket online di situ sambil menunggu jamnya untuk boarding, Nah, itu salah satu delaying system juga untuk menghambat kendaraan tidak langsung masuk ke ASDP. Himbauan sudah dilakukan secara masif bersama-sama dari pihak Polresta, Satlantas, dan juga dari pihak ASDP dan rekan instansi samping juga membantu untuk menghimbau itu. Kalau ini kita tadi kan fokus masalah di Ketapang ya. Sekarang luasan dari operasi Lilin Semeru ya, kan tidak hanya di sini, tapi kan seluruh Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira seperti apa target untuk pengoperasiannya itu? Ya, jadi selain di sini targetnya adalah operasi Lilin seluruhnya. Terkhusus kalau dari kacamata lalu lintas, kita juga mengamankan seluruh jalur masyarakat yang hendak pergi ke Bali maupun berwisata di lokasi Banyuwangi. Nah, jadi untuk lokasi berwisata di Banyuwangi kita sudah menempatkan beberapa pospam. Di pospam itu ada personil lantas yang nanti membantu mengurai kemacetan di titik-titik wisata. Itu adanya penyediaan membantu pengamanan. Yang tidak menutup kemungkinan Pak Kasat itu terjadinya hal lain, misalnya pengguna kendaraan ini kan biasanya dari luar kota ya, itu kan biasanya masuk ke Banyuwangi. Apalagi tahun baru biasanya orang ingin berlibur menyeberang ke daerah sebelum nyebrang kan masuk Banyuwangi. Nah, tentu ini kan bentuk antisipasi ya. Seperti apa selain dibentuk pos-pos itu, terus antisipasi supaya nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan itu? Terima kasih Mas Denny. Jadi di luar daripada penempatan pos, kita juga sudah menempatkan beberapa titik personil di titik rawan kemacetan.
seperti di pasar, seperti di Taman Belambangan, itu yang dimungkinkan nantinya akan menjadi titik perayaan tahun baru. Begitu puncak, terutama dalam puncak ya. Kemudian beberapa titik yang mau mengarah ke selatan ataupun yang mengarah ke lokasi-lokasi wisata, titik kerawanan situ kita sudah menempatkan personil. Dibantu juga dengan rekan-rekan lalu lintas yang tidak terkena floating pospam, itu juga akan membantu untuk mengurai kemacetan di titik kemacetan mengarah ke lokasi itu. Kanit Lantas Polsek itu juga turut. Berapa personel yang dikerahkan untuk mengamankan termasuk operasi lilin tersebut itu? Ya, dari lalu lintas sendiri dibantu juga dari rekan-rekan Polsek, itu estimasi sebanyak 150 itu sudah tersebar di beberapa titik juga. Itu termasuk juga beberapa titik di lokasi area ASDP. Oke, Pak Kasat, mungkin ada himbauan masyarakat, terutama kan ini penting tertib lalu lintas ya, buat masyarakat biar untuk mengamankan mereka sendiri juga nggak mengganggu pengguna dan lainnya. Monggo sampaikan pesan-pesan himbauan, monggo. Ya, terima kasih Mas Denny. Himbauan kami bagi warga masyarakat yang hendak melakukan wisata atau berlibur perayaan tahun baru, mungkin bisa terlebih dahulu mencari info di media sosial Polresta Banyuwangi ataupun Satlantas Polresta Banyuwangi terkait dengan bagaimana kondisi jalur jalan menuju ke Banyuwangi maupun ke Pelabuhan Ketapang. Kita terus melakukan live report tentang kondisi di jalur di seputar Banyuwangi, dan juga bagi anak-anak muda yang akan merayakan perayaan Natal Tahun Baru agar tidak terlalu euforia, dan juga silakan dimanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk kegiatan positif, berkumpul dengan keluarga dan mungkin kerabat lainnya. Sementara itu. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan pemirsa itu bisa menjadi catatan bagi Anda supaya lalu lintas itu lancar ya. Terus yang utama juga keselamatan ya, keselamatan diri dan keluarga, juga menjaga keselamatan orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Anda betul-betul tata tertibnya itu digunakan. Nah, ini supaya Anda semuanya bisa selamat sampai tujuan. Amin. Sehingga tidak mengabaikan keselamatan diri sendiri. Terima kasih untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny.